semua, selamat datang di Klinik MR, sebuah sarana untuk berbagi informasi mengenai manajemen risiko dan juga khususnya manajemen risiko perusahaan. Kali ini kita akan membahas pengisian worksheet risiko inherent kuantitatif. Ya, di sini. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menyatakan atau untuk menghitung level risiko dan juga skala risiko berdasarkan dampak dan probabilitasnya. Nah, seperti di video sebelumnya, di peristiwa risiko kita perlu menentukan terlebih dahulu dampak dari peristiwa risiko itu apakah berupa kuantitatif atau kualitatif. Nah, apabila dia berupa kuantitatif, maka yang dikerjakan adalah worksheet risiko inherent kuantitatif dan juga risiko residual kuantitatif ya di kuantitatif ini. Jadi ada dua worksheet. Nah, apabila dia dampak kualitatif, maka masuknya ke risiko inherent kualitatif dan risiko residual kualitatif. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini ada sebentar. Oke, saya buka dulu. Nah, yang pertama ya di sini karena kolom-kolom sebelumnya ini sudah saya rasa cukup jelas ya. Nomor BUMN, kode BUMN dan juga nomor risiko. Nah, di peristiwa risiko ini kita isi sesuai dengan yang ada di profil risiko yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita mulai menghitung nilai dampaknya. Nah, di kolom ini, di kolom asumsi perhitungan dampak, kita nyatakan di dalamnya kita menggunakan asumsinya itu apa untuk menghitung dampak. Nah, kenapa asumsi? Karena tentu saja namanya nilai dampak sebuah risiko itu kita hanya bisa memperkirakan. Tidak akan sulit untuk menentukan nilai pastinya. Jadi hanya mendekati lah ya, bisa dibilang mendekati. Nah, asumsinya mau berdasarkan apa? Nah, jadi di dalam worksheet ini dia sudah dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu yang pertama untuk unit kerja yang menghasilkan laba, atau di sini dia pakai istilahnya adalah profit generator, maka dihitung sebesar potensi penurunan laba yang hilang jika risiko terjadi. Nah, ini sepertinya agak sulit dipahami ya. Di sini aja, potensi penurunan laba. Potensi penurunan laba. Oke. Nah, yang kedua adalah bagi unit kerja non-profit generator atau unit kerja supporting, unit kerja yang tidak menghasilkan laba, maka yang dihitung adalah potensi penambahan biaya yang muncul yang belum dianggarkan. Potensi penambahan biaya yang belum dianggarkan. Oke. Nah, ini sudah dikasih pendekatan ya. Bisa menggunakan penurunan laba atau penambahan beban. Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, ini metodenya kalau di SK6, SK Perencanaan Strategi Risiko, di situ dia memberikan tiga opsi. Opsi yang pertama itu adalah menggunakan data historis 3 sampai 5 tahun ke belakang. Ya, 3 sampai 5 tahun ke belakang. Kemudian pilihan yang kedua boleh menggunakan expert judgment. Expert judgment. Oke. Bisa dari risk owner, dari tenaga ahli mungkin, atau dari referensi luar. Tuh. Boleh menggunakan expert judgment. Nah, yang ketiga adalah metode lain, ya bisa dibilang metode statistik gitu, atau metode-metode lain yang dapat diuji secara ilmiah kebenarannya.
Nah, dari 3 ini dapat kita tarik benang merahnya adalah nilai yang kita masukkan ke dalam nilai dampak dan juga tentunya asumsinya itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nggak boleh kira-kira tapi nggak asal gitu di sini ya. Nah, kemudian kita kita tentukan skala dampaknya. Nah, inilah yang membedakan antara kertas kerja 2023 ya sebelum juknisnya keluar dan juga dengan ketika juknisnya sudah keluar. Nah, bagaimana sih menentukan skala dampak ini? Yang pertama, kita perlu tahu dulu bahwa skala dampaknya yang dimaksud adalah skala 1 sampai dengan 5. Nah, 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya bisa dilihat di heat map. Nah, di sini di heat map ya. Di heat map di sini ada tingkat dampak atau skala dampak tadi dari sangat rendah, rendah, moderat, tinggi, sangat tinggi. Skala dampak. Nah, untuk menghitung atau menentukan skala dampak 1 sampai 5 tadi adalah dengan cara nilai dampak yang ada di sini nih. Ya, misalkan contoh nih yang nomor 1 65 miliar. Nah, 65 miliar ini kita bagi dengan angka yang ada di metrik strategi risiko. Saya ulangi, untuk menentukan skala dampak 1 sampai 5 tadi adalah dengan membagi nilai dampak di sini sebagai contoh di baris 1 ini 65 miliar dibagi dengan nilai batasan risiko pada tabel penerimaan risiko level entitas atau corporate di dalam worksheet metrik strategi risiko. Nih di sini, nilai batasan risiko. Untuk contohnya ini dia besarannya adalah 75 miliar. Nah, 65 miliar dibagi dengan 75 miliar kurang lebih sekitar 90% lah ya, 90% ke atas. Nah, kemudian kita lihat di sini di worksheet skala KBUMN. Di worksheet skala KBUMN tabel paling pertama. Nah, ini kriteria dampak kuantitatif. Nah, 90% itu range-nya ada di mana? Si X tadi itu ya. Nilai dampak dibagi dengan nilai batasan korporat. Nah, dia ada di sini. Lebih dari 80%. Artinya sangat tinggi. Skalanya berapa? Skalanya 5. Nah, skala 5 inilah yang kita masukkan ke sini. Skala dampak. Nah, kita nggak perlu ngetik karena di sini sudah ada pilihan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dipilih 5. Oke. Dampak sudah selesai. Sekarang menghitung nilai probabilitasnya. Nilai probabilitas. Di sini diisi dengan persentase. Ini pun juga sama persentasenya. Bisa menggunakan data historis 3-5 tahun ke belakang, atau menggunakan expert judgment, atau yang ketiga metode lain yang dapat diuji secara ilmiah. Ya. Nah, kemudian untuk menghitung skala probabilitasnya ini sama dengan skala dampak tadi, 1 sampai dengan 5. Caranya juga sama. Kita melihat ke sini. Sheet skala KBUMN di tabel paling bawah. Nah, di tabel paling bawah di sini. Kriteria probabilitas. Di sini dia ada 3 parameter. Kita bebas mau menggunakan yang mana, apakah menggunakan kemungkinan terjadi, frekuensi kejadian, atau persentase. Nah, kita ambil contoh di peristiwa risiko pertama ini, dia nilai probabilitasnya adalah 50%. Nah, 50% ini skala probabilitasnya berapa? Kita kembali ke worksheet skala KBUMN, 50% range-nya ada di sini. Ya. Skalanya jadi berapa? 3 atau bisa terjadi. Nah,
Ini juga modelnya adalah drop down list. Kita tinggal klik, pilih 3. Oke, kita sudah punya skala dampak dan juga skala probabilitas, nilai dampak, dan nilai probabilitas. Sekarang kita menghitung exposure risiko. Nah, kalau di dalam worksheet ini, exposure risiko sudah disediakan formulanya ya. Nilai exposure risiko itu merupakan perkalian antara nilai probabilitas dengan nilai dampak. Jadi tinggal dikalikan aja nih, nilai probabilitas 50% dikali nilai dampak. Ketemulah 32 miliar 800 sekian. Oke. Nah, exposure ini setelah kita dapatkan, kita lanjut ke skala risiko. Nah, skala risiko. Nah, ini juga ada perbedaan dari kertas kerja yang sebelumnya. Maksudnya kertas kerja di tahun 2023. Di tahun 2023, kita menentukan skala risiko itu ketika kemungkinannya adalah 3 dan dampaknya itu 3 skalanya, maka skala risikonya adalah 33. Ya, KD. Ada juga yang dia merupakan perkalian, K kali D. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kalau di kertas kerja ini, dia menggunakan semacam koordinat X ya. Nah, di sini. Kita lihat di heat map. Ketika kita tadi kan sudah dapat nih, skala dampaknya 5. Kita cari angka 5. Nah, di sini. Kemudian skala probabilitasnya adalah 3. Nah, kita naik 3. 1, 2, 3. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada angkanya nih. 23. Nah, inilah angka skala risikonya. Kita ambil contoh lain. Ketika dia dampaknya 4, kemudian probabilitasnya 2, maka dia adalah di sini. 16. Moderate to high. 16. Oke, contoh lain lagi. Ketika dia dampaknya adalah 3, kemudian skala probabilitasnya adalah 5, maka berapa skala risikonya? Ya, betul. 17. Di sini. Oke ya, paham ya, mudah kan? Nah, kita kembali lagi ke worksheet-nya. Ingat-ingat tadi 23. Kita cari 23. Ya, dia drop down list juga. Nah, 23. Oke. Nah, lanjut ke level risiko. Level risiko di sini ada kita cantumkan tadi seperti tadi di heat map di 23 ini. Nah, 23 ini tulisannya apa nih? High. Narasinya kan levelnya adalah high. Nah, ini kita masukkan ke sini, ke kolom ini. Kemudian kita kasih warna yang sama, merah. Nah, seperti ini. Nah, kita udah lengkap nih misinya ya, dari peristiwa risiko sampai dengan level risiko ini. Kita langsung lanjut ke residual kuantitatif ya, risiko residual kuantitatif. Nah, di risiko residual kuantitatif ini sama, cara pengisiannya sama dengan worksheet risiko inherent kuantitatif. Bedanya ada di sini. Nah, kalau diperhatikan, di sini kan nggak ada kuartalan ya. Nah, karena dia inherent. Inherent maksudnya adalah awal kita mengidentifikasi itu kita hitung nilainya, nilai dampaknya. Nah, itu nilai dampak inherent. Nah, kalau di sini di worksheet nilai residual kuantitatif, di sini ada kolom-kolom kuartal nih. Q1, Q2, Q3, Q4 ini maksudnya kuartal 1 atau triwulan 1 atau RKT 1 gitu. Dan seterusnya Q2, Q3, Q4. Semuanya ada nilai dampak, skala dampak, nilai probabilitas, skala probabilitas, exposure, skala risiko, dan level risiko.
Nah, saya rasa cara menghitungnya kan sudah dijelaskan ya tadi ya. Nah, berikutnya adalah di Q2. Nah, kalau Q1 umumnya sama dengan inherent. Nah, di Q2 ini nilainya jadi berapa? Nah, nilainya jadi berapa tergantung dengan rencana si risk owner dalam strateginya dia dalam mengelola si risiko ini. Ya, jadi bergantung dari strateginya si risk owner. Apakah dia eh, dalam setahun itu dia berusaha untuk menurunkan dampak. Kalau dia berusaha menurunkan dampak, maka nih nilainya ini dari Q1 sampai dengan Q4 dia nilainya turun. Q1, Q2, Q3, Q4 itu turun. Nah, kayak gini nih. 65, 49, 32, 16. Ya, jadi dia turun. Begitupun dengan skala dampaknya, mengikuti. Nah, atau dia hanya menurunkan probabilitas terjadinya si risiko, tapi dampaknya tetap. Maka di sini dampaknya akan tetap. Seandainya strateginya adalah menurunkan probabilitas, maka di Q1, Q2, Q3, Q4 nilai dampaknya akan sama, 65, 65, 65, 65. Tapi nilai probabilitasnya lah yang turun dari yang tadinya 50% menjadi 30, 10 atau 5. Nah, ini tergantung dari strateginya si risk owner. Atau mungkin di opsi yang ketiga adalah menurunkan nilai dampak dan nilai probabilitasnya. Seperti di sini, nilai dampaknya ini kan turun ya, 65, 49, 32, 16. Nilai probabilitas, no, ini ya, sorry. Nilai probabilitas ini juga turun, 50, 30, 10, 10. Ya, ini kan turun, ini juga turun. Nah, ini artinya strategi risikonya adalah menurunkan nilai dampak dan juga menurunkan nilai probabilitasnya. Oke. Nah, kesampingnya ini juga sama, cara mengisinya sama dengan risiko inherent kuantitatif. Nah, fungsi dari worksheet risiko residual kuantitatif ini adalah target. Ya, kita menyatakan target kita dalam menurunkan nilai dampak, probabilitas, atau keduanya. Itu kalau di konstruksi umumnya kurva S lah. Ya, analoginya seperti kurva S. Jadi kita sudah menentukan bobot-bobot rencana pekerjaannya dari awal sampai dengan akhir, kemudian nanti ya ketika pelaksanaannya akan di cross check itu target-targetnya tercapai atau enggak. Nah, nanti akan kita bahas di video berikutnya terkait dengan realisasi. Nah, tadi kan sudah kita membahas kuantitatif. Nah, sekarang kita ke kualitatif. Nah, kalau kualitatif ini dia di bagian di bagian penjelasan dampak itu tinggal kita jelaskan nih, misalkan nih peristiwa risikonya adalah terjadi demo di kantor pusat atau kantor perwakilan Jakarta. Ini contoh lah ya, contoh. Jadi demo di kantor pusat perwakilan Jakarta. Nah, katakanlah kita mau mengambil sudut pandangnya dari sisi kualitatifnya nih. Dampak kualitatifnya, reputasi perusahaan turun. Nah, ini contoh nih. Nah, kan kalau kualitatif itu di sini diperbolehkan untuk dikosongkan, ya, diperbolehkan untuk dikosongkan. Kita lanjut langsung ke skala dampak. Nah, disinilah yang menentukan 1 sampai 5-nya bukan berdasarkan nilai dampak, tapi berdasarkan kriteria dari si kualitatif itu. Kita lihat di worksheet skala KPUMN, tabel kedua yang di tengah. Kriteria dampak kualitatif. Nah, kita sesuaikan di sini. Masuknya kemana? Apakah di dampak keterlambatan pencapaian program strategis, pelanggaran hukum, dan sebagainya. Oke, nah kalau konteksnya tadi itu kan adalah demo ya, dan ke reputasi gitu kan. Nah, mungkin kita bisa ambil di sini. Pemberitaan negatif di media. Nah, kita ambil aja nih. Karena dia, misalkan nih, terjadi demo besar-besaran ke perusahaan,
kemudian sampai diliput ke media nasional gitu. Nah, misalkan di sini nih, publikasi negatif mencapai skala nasional yang tersebar di sosial media dan atau memerlukan penanganan kewenangan kantor pusat. Misalkan terjadi sampai dengan seperti ini, kita lihat berapa skala dampaknya. Oh, 4 tinggi. Nah, 4 ini kita masukkan ke sini. Kita ambil 4. Nah, kita masukkan sini. Nah, kemudian dinilai probabilitas, caranya sama dengan yang kuantitatif tadi. Boleh pakai data historis, mungkin beberapa tahun ke belakang pernah terjadi demo besar-besaran. Nah, kemungkinan terjadinya berapa, atau menggunakan expert judgment, atau dengan metode lain yang dapat diuji secara ilmiah. Oke lah, kita ambil, katakanlah risk owner menganggap bahwa nilai probabilitasnya itu adalah 50%. Oke, 50%. Seperti tadi ya, kita lihat lagi ke skala KPUMN. Tabel paling bawah, kriteria probabilitas. Nah, 50% itu ada di mana? Range-nya di sini. Di range antara 40% sampai 60% ya. 50% di tengah-tengah sini nih. Nah, ini berapa skala dampaknya? Oh, skala dampaknya 3. 3 ini kita masukkan ke worksheet risiko inherent kualitatif. Ketiga. Nah, oke, kita sudah punya skala dampak, kita punya nilai probabilitas, kita punya skala probabilitas. Sekarang menghitung nilai eksposur risikonya. Nah, gimana cara menghitung nilai eksposur risiko di sini? Sedangkan nilai dampaknya 0. Nah, ini membedakan antara kualitatif dan kuantitatif. Kita mundur sedikit. Kalau di risiko kuantitatif, nilai eksposur risikonya itu formulanya adalah perkalian antara nilai dampak yang di sini dikalikan dengan nilai probabilitas. Nah, kalau di kualitatif, dia ada formula khususnya di sini. Ya, bisa dilihat di sini di baris petunjuk kolom nilai eksposur risiko. Formulanya adalah skala dampak yang ini, skala dampak yang ini dikalikan 1% batasan risiko. Batasan risiko itu yang ada di dalam metrik strategi risiko, kolom paling atas, tabel paling atas, kolom nilai batasan risiko paling kanan. 75 miliar. Ya. Jadi skala dampak tadi 4, skala dampak 4 dikali 1% dari 75 miliar, kemudian dikali lagi dengan nilai probabilitas di sini. Oke. Kita hitung ya, 4 ya kan, 4 ini kalikan 1% dikali 75 miliar, kemudian dikalikan lagi dengan ini 50%. Nah, nilai eksposurnya adalah 1,5 miliar. Ya, seperti itu menghitungnya. Oke, lanjutnya adalah skala risiko. Nah, skala risiko ini juga sama dengan yang di kuantitatif tadi. Kita punya skala dampak 4, skala probabilitas 3. Skala risikonya berapa? Coba kita lihat di heat map. Dengan skala dampak 4, probabilitas 3, 1, 2, 3, maka skala risikonya adalah 18. Kemudian sekalian kita ingat-ingat, levelnya adalah moderate to high. Oke. Kita masukkan di sini 18. Nah, levelnya tadi adalah moderate to high. Kita kasih warna orange. Kenapa orange? Karena di heatmapnya dia orange. Moderate to high ini orange. Oke. Nah, kemudian ini setelah kita terisi semua, masuk ke sini.
risiko residual kualitatif. Nah, ini juga sama dengan nilai risiko di worksheet risiko residual kuantitatif. Cara mengisinya sama persis. Nah, oke. Oke ya, kita sudah bahas risiko kita sudah membahas worksheet risiko inherent kuantitatif, risiko residual kuantitatif, dan juga kualitatif. Ya. Nah, saya rasa cukup jelas ya. Di sini di bagian atas ada petunjuk. Tingkat kesulitannya adalah hanya di sini, di nilai dampak. Cara menghitungnya tidak ada formula khusus untuk berbagai macam topik, jadi perlu digali dengan baik. Oke, saya rasa cukup. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silahkan sampaikan ke bidang manajemen risiko pada menit keberapa atau pada kolom yang mana yang perlu dijelaskan lebih detail. Nah, kami akan jawab mungkin di video atau secara langsung ya. Nah, pokoknya sampaikan saja dulu. Oke, terima kasih. Bye-bye.